The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Bapak Ibu, welcome home. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, saya akan membawakan warta sepekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. IFGF Kids dapat kita akses selepas ibadahnya selesai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, dapat mengajak anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah di channel YouTube IFGF Kids. Bagi kamu, Teen Youth and College, hari ini jam 5 sore kita akan melakukan ibadah secara online. Dapat kita akses melalui Instagram TYC IFGF Medan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Jarwin Sakmalam. So, jangan sampai ketinggalan ya. Doa malam akan kita laksanakan pada hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa malam, boleh menghubungi Saudari Grace Lalaki. Minggu ini adalah Minggu iCare. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, boleh menghubungi Saudara Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian warta minggu ini. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi FGF Medan. Kita mau bersyukur, kita mau bersukacita kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau meninggikan namanya, memberikan pujian bagi Raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suaramu, hey! Samudra
Pujian bagi Raja, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya, praise the Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat-saat ini mungkin banyak kita mengalami masa-masa yang sulit, bahkan jauh lebih sulit dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan mungkin kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa seluruh beban hidup kita, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan untuk memimpin hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku, mataku memandang-Mu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap menudungi, ku datang padamu, Yesus, yang pimpin langkahku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Oh, haleluya.
tinggalkanku, Yesus. Ku sembah Yesus. Kau Rajaku, Kau Rajaku, Kau yang termulia. Kau ku agungkan, ku tinggikan namamu, Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia telah merancang masa depan kita yang penuh harapan. Tuhan Yesus berkata, sebab aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan hidup yang penuh pengharapan. Kita datang kepada Tuhan, kita bersujud kepadanya, menyerahkan hidup kita. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku, dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Shalom semuanya, kita bertemu lagi pada hari ini dalam ibadah di minggu terakhir bulan Juli. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Berikan kami pengertian tentang hikmat yang daripada Tuhan, agar kami tahu Tuhan membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik, agar kami tahu membawa kehidupan kami ke arah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin kehidupan kami sehari-hari dapat diisi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian yang benar melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan iman kita. Bersama-sama kita akan katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater blessing. Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Hari ini, beberapa minggu kita sudah mendengarkan tentang hikmat yang dari atas. Kita dibagikan firman Tuhan yang luar biasa untuk dapat membedakan hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia ini. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang mengasihi bukan menghakimi. Bicara menghakimi, kita pasti bicara tentang berkata-kata dengan bijak. Dalam berkata-kata dengan bijak, kita butuh hikmat dari atas. Karena hikmat yang dari atas mendorong kita untuk memiliki kerendahan hati. Salah satu ciri kerendahan hati adalah tidak menghakimi orang lain. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bicara tentang mengasihi bukan menghakimi. Dan hari ini kita akan belajar tentang banyak hal.
Kita buka Yakobus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Siapakah engkau, kata firman Tuhan, sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Kecenderungan manusia ketika melihat sesuatu yang tidak benar menurut dirinya akan muncul penilaian. Ini biasa. Secara umum manusia kecenderungannya ketika melihat sesuatu yang tidak benar menurut dirinya akan muncul penilaian. Atau lebih tepat lagi memberi label kepada seseorang. Contohnya si pemalas, si miskin, si perusak, pendosa, aku lebih benar daripada dia. Dia tidak akan mungkin dia berhasil. Ini bahasa-bahasa yang kita buat kepada seseorang. Ini wujud dari penghakiman daripada kita. Kita menghakimi orang lain dengan kata memberikan label kepada orang lain seperti yang ada dalam pikiran kita. Sepertinya lebih mudah untuk mengambil kesimpulan negatif tentang seseorang daripada memikirkan hal-hal yang positif tentang mereka. Mengapa kita suka menghakimi? Mengapa kita suka menghakimi? Kita akan lihat firman Tuhan. Yakobus 4 tadi ayat yang ke-11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Artinya ya, memfitnah itu diambil dari kata-kata laleo. Pengertiannya berbicara melawan seseorang. Mengkriminalisasi. Kalau bahasa sehari-hari sekarang banyak yang kita tahu adalah menzolimi, tapi secara verbal. Ini namanya penghakiman, menghakimi seseorang. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Perkataan fitnah dan penghakiman itu berasal dari si jahat. Hikmat dunia yang penuh dengan kesombongan. Berarti menghakimi seseorang bukan hikmat daripada Tuhan. Bukan hikmat dari yang di atas. Dari dunia, yaitu kesombongan. Amsal 16 ayat 23 katakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jika hatimu penuh dengan segala kejahatan, tidak akan engkau memiliki mulut yang berakal budi. Ini firman Tuhan. Perkataan yang jahat berbicara buruk tentang perilaku seseorang, cara hidup seseorang, atau keluarganya, atau kehidupannya. Perkataan yang jahat yang kita katakan kepada seseorang, menilai perilaku dan cara hidup dan keluarganya, ini jangan sampai ada dalam hati kita. Kan 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, kalau kita tidak membuangnya, ini akan membuat kita memiliki mulut yang tidak berakal budi. Kalau ada di dalam hati kita, Pak, itu pasti akan keluar dari mulut kita. Jadi dikatakan di sini, ayolah, jangan ada perkataan yang jahat, jangan ada hal-hal yang jahat dalam hati kita, agar perkataan kita ini dapat mengeluarkan hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh hikmat. Karena melalui perkataan kita orang bisa dijatuhkan. Kadangkala melalui perkataan kita orang dapat dilemahkan. Melalui penilaian kita orang dapat down. Di antara anak muda sekarang, zaman-zaman sekarang, anak muda, anak-anak, anak remaja, itu ada contoh seperti bully gitu ya.
tapi bulinya secara verbal. Membuli, mengintimidasi, ngomongin teman, ngomongin orang, menilai mereka seperti yang kita pikirkan. Ini menghakimi, ini penghakiman. Itu bukan hikmat daripada Tuhan. Siapa kita sampai kita dapat menghakimi orang lain? Di ayat yang selanjutnya dikatakan tadi, siapa kita ini sampai kita menghakimi saudara kita, menghakimi orang lain, memberi penilaian seturut dengan apa yang kita pikirkan. Itu bukan hikmat daripada Tuhan. Jadi apapun penilaian kita yang buruk kepada orang lain, yang ada dalam hati kita, kita buang. Seperti Petrus mengatakan tadi, kita buang. Karena tidak ada manfaat. Itu akan membuat kita tidak menjadi orang yang berhikmat dalam berkata-kata. Itu membuat kita jadi memfitnah, mengatakan hal-hal yang bodoh tentang orang, menambah-nambahkan. Ini tidak baik, ini bukan hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan itu kerendahan hati. Orang rendah hati tidak mungkin menghakimi orang lain. Orang rendah hati tidak mungkin menilai orang lain seturut dengan penilaiannya. Yang kedua dikatakan, selain memfitnah, dikatakan menghakimi. Artinya adalah mengambil posisi dan otoritas Allah untuk memberi penilaian akhir tentang karakter atau kehidupan seseorang. Mengambil posisi. Di dalam kata-kata menghakimi terdapat arti mengambil posisi atau otoritas Allah untuk memberi penilaian akhir tentang karakter atau kehidupan seseorang. Wah, ngeri juga ya kalau kita, anak-anak Tuhan ini, kalau hidupnya tidak penuh hikmat, kalau hidupnya menyimpan hal-hal yang buruk, perkataan yang keluar juga akan sama seperti yang ada dalam hati kita. Kenapa ada orang yang suka menghakimi? Lihat orang bertato, kita langsung pikir, gak bener ini. Lihat orang aneh sedikit, kita bilang ini bukan golongan kita. Cepat sekali. Akar dari seseorang yang suka menghakimi satu, merasa diri paling benar dan lebih baik dari orang lain. Ini kesombongan. Merasa diri paling benar dan lebih baik dari orang lain. Kesombongan. Kalau kita merasa diri paling benar, berarti orang lain salah. Lebih baik dari orang lain, berarti orang lain tidak baik. Kalau hati sudah ada hal yang demikian, pastilah dengan mudah orang akan menghakimi. Lukas 18 ayat 9-14, Yesus pernah memberikan contoh. Ayat yang 9 berkata demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pencina, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai itu. Ini dikatakan dia berdiri di hadapan Allah, menilai, memposisikan diri orang yang paling benar. Semua hukum Taurat dia lakukan. Dia orang paling benar, tidak sama seperti orang lain. Selanjutnya firman Tuhan ini berbicara. Kita lanjutkan lagi, ada ayatnya. Di Lukas 18 tadi mengatakan, aku berpuasa. Ini orang Farisi tadi ya waktu datang kepada Tuhan yang menganggap diri paling benar ini. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihani aku, orang berdosa ini. Yesus berkata, ayat yang ke-14,
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ketika diri kita menganggap diri kita paling benar, paling suci, paling kudus, paling baik, dikatakan di sini, kita berhati-hati. Terkadang kita jadi suka menilai orang, menghakimi orang. Tanpa kita sadari akan terucap kalau hati kita ada yang demikian. Akar dari segala, dari seseorang suka menghakimi. Kenapa orang suka menghakimi? Tadi pertama dikatakan merasa diri paling benar dan lebih baik dari orang lain. Yang kedua dikatakan demikian, iri hati. Kenapa kita bisa menghakimi seseorang? Karena kita iri hati ketika melihat seseorang lebih beruntung atau lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat orang lebih baik dari kita, lebih beruntung dari kita ada iri hati. Kita mulai ini menilai orang lagi. Di samping kita merasa menganggap diri kita benar, akan membuat kita lebih mudah menghakimi orang. Yang kedua, iri hati akan membuat kita juga gampang menghakimi seseorang. Ini firman Tuhan katakan, iri hati ketika melihat seorang lebih beruntung, lebih baik keadaannya dari kita. Mulai nih, hati nggak enak. Ini kan bicara hati nih, baru keluar dengan bahasa yang tidak baik, bahasa menghakimi orang. Jadi dikatakan di sini, buanglah iri hati, jangan ada dalam kehidupan kita. Kalau lihat orang bahagia, orang beruntung, orang lebih baik daripada kita, kita bersyukur. Kalau kita tempatkan itu menjadi satu hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita mulai. Dia punya mobil dari mana ya uangnya ya? Ini contoh kita menghakimi orang karena kita nggak bisa lihat orang lain senang, lihat orang lain lebih beruntung. Dia punya ini dari mana ya? Mulai kita menghakimi. Jangan-jangan suaminya, jangan-jangan dia. Mulai menghakimi. Kita akan buat label bagi diri orang lain. Karena kita udah ada iri hati. Ini penyebab kita mudah menghakimi orang karena kita iri. Ketiga, kenapa kita mudah menghakimi orang? Perasaan benci. Yang ketiga nih, perasaan benci, kesel yang disimpan untuk seseorang. Kita benci, kita kesel, kita ngomongin dah. Kita buat dia labelnya apa gitu. Perempuan apa gitu loh. Kita hakimi teman kita, sahabat kita, siapapun. Karena ada rasa benci yang kita simpan, kesel yang disimpan pada seseorang. Di awal tadi udah dibilang, makanya kita tidak boleh menyimpan hal yang jahat dalam hati kita. Agar dari hati ini dapat keluar hal yang baik. 2 bulan ini banyak bicara tentang hikmat dalam kehidupan kita. Jaga hati, karena menjaga hati itu di atas dari segalanya. Ketika kita menjaga hati, itu di atas dari segalanya. Ketika kita menjaga hati, apapun yang keluar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, benar, sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Jika kamu sibuk menghakimi orang, Anda tidak punya waktu mengasihi dia. Jika Anda sibuk menghakimi orang, lihat ini kita hakimi, lihat ini kita bilang begini, lihat ini. Wes, dia siapa dia? Gak akan mungkin berhasil. Gak bisalah kita hakimi. Kita gak tahu dia punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan lebih besar. Kita belum apa-apa sudah menghakimi. Oh gak mungkin, dia itu gak akan mungkin berhasil. Lihat modelnya, lihat ini. Halo, dikatakan di sini, jika Anda sibuk menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi dia. Seperti orang Yahudi pada masa Yesus, waktu ada di dunia ini. Orang Yahudi sibuk memberi penilaian kepada perempuan. Yesus datang ke rumah Sakeus.
sibuk menilai, Yesus ada di rumah seorang pendosa. Yesus makan di rumah siapa? Pemungut cukai. Bahan bicara lagi, lihat, dia duduk dengan orang yang berdosa. Ada jumpa ketemu perempuan penjinah, datang bawa kepada Yesus. Ayo, suruh Yesus menghakimi juga. Jadi kalau kita sibuk dengan menghakimi orang, memberi label hal-hal yang gak baik kepada orang, kita tidak punya waktu mengasihi mereka. Karena sibuk kita memberi penilaian yang seperti yang kita lihat. Padahal belum tentu yang kita lihat itu benar. Sedangkan Yesus, ketika orang-orang berdosa ini datang, dia membuka diri. Dia buka hatinya. Ketika dia membuka diri, duduk bersama dengan mereka, berbicara dari hati ke hati. Di sana ada pengampunan, di sana ada pertobatan. Perempuan Samaria yang gak jelas suaminya berapa, bertobat dan menjadi penginjil besar di kampungnya. Kenapa dia keluar siang-siang ambil air? Karena banyak penghakiman di kampungnya. Kalau dia keluar, ini perempuan ini, orang gak mau ketemu. Dia pun gak mau ketemu orang lain. Karena banyak penghakiman dalam itu. Orang melihat dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan memberikan jalan keluar. Bicara tentang kasih daripada Tuhan, air yang hidup itu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapat kasih. Dia mendapat perhatian. Dia tidak mendapat penghakiman. Membuat dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia pun membawa orang kepada Tuhan. Bukankah hal ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bukankah ini hikmat yang dari atas? Bukan hikmat yang dari dunia. Hikmat dari dunia adalah kesombongan. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Mother Teresa pernah bicara demikian. Jangan sibuk menghakimi orang, agar kita punya waktu untuk mengasihi mereka, mengasihi jiwa-jiwa. Kita tidak dapat menghakimi orang karena Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Kita ini siapa? Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 12 katakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Siapa kita? Siapa kita ini? Kalau kita menghakimi orang, kita membuat diri kita sama seperti Tuhan. Karena Dia yang membuat hukum. Dia yang menjadi hakim. Kelak satu saat ketika Dia datang, Dia menghakimi bumi ini. Dia hakim. Dia pembuat hukum. Kita ini siapa? Kita tidak berhak menghakimi. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan pembuat hukum. Kita bukan. Jadi kita tidak berhak menghakimi seseorang. Bagaimanapun engkau memandang seseorang, tidak sama seperti yang dalam pikiran kita. Tidak boleh kita menghakimi mereka. Kita tidak berhak menghakimi mereka karena kita bukan Tuhan dan bukan pembuat hukum. Kedua, kita tidak tahu keseluruhan cerita kehidupan seseorang. Jadi kita tidak bisa ngakimin. Tidak bisa kita buat penilaian seperti yang ada di kepala kita, seperti ada yang di hati kita. Tidak bisa. Coba contoh Ayub. Teman-temannya sibuk menasihati seakan-akan Ayub ini berbuat dosa besar. Kita nggak tahu, temannya pun nggak tahu kenapa Ayub sampai begitu. Nggak tahu. Tapi pengetahuan mereka, kalau orang dalam posisi Ayub berarti sedang dihukum Tuhan. Dengan gampangnya lah mereka katakan, kau punya dosa besar, dosa apa yang kau lakukan sampai Tuhan melakukan hal demikian. Ayub orang yang saleh. Ayub orang yang saleh. Sampai ketika anak-anaknya membuat pesta, selesai mereka berpesta, dia memberikan korban kepada Tuhan.
Mana tahu anak-anaknya melakukan kesalahan ketika pesta. Dia minta ampun sama Tuhan. Untuk apa? Agar Tuhan mengampuni anak-anaknya dan tidak terjadi apa-apa. Dan tidak ada hukuman. Jadi pemikiran orang dahulu pada masa Ayub dan pada sekarang juga orang-orang banyak berpikir demikian. Kalau orang sudah jatuh, sudah terpuruk, usahanya hancur, keluarganya hancur, mulai sibuk orang menghakimi. Kenapa ya? Ada apa ya? Pasti begini. Kita gak tahu ceritanya. Tapi orang sudah sibuk mengatakan pasti begini, pasti begitu. Kita membuat kesimpulan sendiri untuk keadaan seseorang. Ini tidak benar firman Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi, kita nggak tahu ceritanya. Teman-temannya pun nggak tahu ceritanya Ayub kenapa sampai begitu. Dan Ayub sendiri pun nggak tahu kenapa dia sampai begitu. Yang satu hal yang harus kita pegang lihat cerita Ayub ini. Dia selalu memandang apapun yang Tuhan lakukan semua baik. Kalau dia cari-cari kesalahan gak ada. Tapi kalaupun Tuhan buat begini, dia katakan, jangan sampai mulutku melakukan kesalahan. Dan tidak ada kata-kata yang keluar menghina penciptanya. Istrinya yang menghina pun dia sampai bilang, kamu kayak orang gila. Masa kamu mau terima yang baik saja, tidak mau terima yang buruk? Teman-teman Ayub kenapa sibuk menasehati seakan-akan Ayub berbuat dosa yang besar? Ya pada masa itu. Kalau orang sudah terpuruk, hancur, hartanya habis, anak-anaknya habis, sakit kulit. Wah, gak ada sesempurna. Belum ada saya lihat di dunia ini sesempurna keadaan Ayub penderitaannya. Belum ada. Anaknya diambil, hartanya diambil. Sikat habis, kulitnya pribadi, tubuhnya pun diserang. Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu kenapa itu terjadi. Begitu juga kita. Kita tidak tahu sesuatu yang terjadi kepada seseorang, pada keluarganya, kehidupannya itu gimana jalan ceritanya kita nggak tahu. Jadi jangan menghakimi, jangan ngomong yang nggak benar. Itu bukan hikmat yang dari atas, itu hikmat dunia. Dunia suka membuat standar sendiri untuk seseorang. Seorang berhasil harus begini, seorang harus berhasil begini, seorang berhasil begini. Kalau begini berarti terkutuk, begini berarti tidak benar, begini berarti kena murka Tuhan. Oh, Ayub kalau dipandang secara manusia seperti kena murka Tuhan, tapi jalan ceritanya tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Kita tahu karena ada di Alkitab, teman-temannya nggak tahu. Jangan pernah menghakimi seseorang, bagaimanapun keadaannya. Kita tidak tahu ceritanya, perjuangannya. Kalau orang pun jatuh dalam dosa, kita nggak tahu perjuangannya, tantangannya sampai dia jatuh ke dosa yang dia lakukan. Jangan buru-buru menghakimi. Semua ini itu jangan. Itu bukan hikmat yang daripada Tuhan, itu hikmat dunia. Jangan pakai standar kita untuk menilai seseorang. Kita tidak berhak menghakimi karena tadi kita bukan Tuhan, pembuat hukum. Kita tidak tahu keseluruhannya, ceritanya. Dan kita juga tidak sempurna. Kita juga orang yang banyak kekurangan. Jadi kita ini tidak sempurna. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang. Gak berhak. Kita gak sempurna. Sekaya apapun orang tidak sempurna. Secantik apapun orang ada yang tidak sempurna. Cuma kan ada hal-hal seperti kita lihat ya firman Tuhan. Katakan Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Kenapa dibilang tidak sempurna? Di sini firman Tuhan katakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,
Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ini firman Tuhan. Kita bukan orang yang sempurna. Jadi jangan buat penghakiman kepada saudara-saudara kita. Kita pun banyak kekurangan. Kita banyak kekurangan. Jangan lebih mudah kita melihat kekurangan orang, menilai seseorang. Introspeksi diri gak pernah. Gak tahu. Menganggap diri lebih benar, lebih baik, lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Ini jelas dikatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua berdosa. Jadi kalau kita bisa lihat, menilai orang lain, ayo sekarang kita belajar introspeksi diri. Ketika kita mau introspeksi diri untuk setiap kekurangan, untuk setiap hal yang salah dalam hidup kita, tidak mudah kita menghakimi orang lain. Karena kita tahu kita pun bukan orang sempurna. Kalau orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Kita manusia. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi kecuali kalau kehidupan kita sudah sempurna. Kalau engkau sempurna ya tidak apa-apa. Bebas dari kesalahan dan dosa. Kalau kita tidak memiliki hak untuk menghakimi kecuali kalau kehidupan kita sudah sempurna, bebas dari kesalahan dan dosa. Makanya ketika orang perempuan berzina itu dibawa ke hadapan Yesus. Yesus, ini kami dapati orang ini berzina, perempuan ini. Ayo, kasih hukuman apa ini? Yesus diam, tidak menghakimi. Siapa di antara mereka yang tidak berdosa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparlah lebih dahulu. Yesus juga tidak bicara. Dia hanya menulis. Tapi semua pergi. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Tidak satu orang pun yang sempurna. Kita ada hal yang sampai Yesus katakan, kalau tidak ada dosa, coba dia duluan. Ternyata tidak. Walaupun mereka ahli Taurat, walaupun mereka orang Farisi menjalankan semuanya, ternyata mereka juga tidak sempurna, ada dosa, tidak berani menghakimi. Tuhan sedang mengajar, Yesus sedang mengajarkan kepada mereka. Dia saja yang tidak berdosa, tidak menghakimi wanita pelacur ini. Apalagi kita orang yang berdosa. Kita sibuk dengan menghakimi orang. Jika Anda tidak bisa mengatakan hal yang baik tentang seseorang, jangan katakan apa-apa. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik tentang seseorang, lebih baik diam. Karena ketika kita berucap yang salah, dosa. Kita mengatakan hal yang tidak benar, udah dosa. Jadi kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, lebih bagus diam daripada kita mengatakan hal yang buruk kepada seseorang. Agar kita tahu bagaimana perasaan orang-orang yang dihakimi. Anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau engkau di sekolah kadang membuli teman apa segala, itu membuli secara verbal, ngomongin hal yang gak benar, kurang cantik, jelek, apa. Coba posisikan Anda, diri Anda dalam posisi mereka. Biar kita tahu bagaimana rasanya kalau kita dihakimi orang lain. Bagaimana rasanya kalau orang lain berbicara hal yang gak baik tentang kita. Berdiri di posisi yang sama dengan orang tersebut. Anda tahu betapa menderitanya orang demikian. Hikmat dari atas, hikmat yang daripada Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tugas Tuhan menghakimi, tugas kita mengasihi. Berempatilah kepada mereka yang mengalami, bukan menghakimi, berempati.
Rasakan betapa sulitnya ketika orang banyak menghakimi dia. Perasaan wanita berdosa yang dibawa kepada Yesus, bagaimana malunya di depan banyak orang. Coba posisikan diri kita sama seperti orang yang kita hakimi. Enak enggak? Ini maksudnya supaya kita tahu. Jangan pernah menghakimi orang. Posisikan diri Anda seperti orang tersebut. Bagaimana rasanya? Untuk itu berempatilah. Kalau ada yang jatuh, kita harus berempati, bukan menghakimi dia. Kalau ada yang lemah, ada yang mengalami hal yang tidak enak, bukan buru-buru kita menghakimi. Kenapa ini? Apa ini terjadi? Kenapa? Pasti ada sesuatu. Memang orang ini langsung kita buat label. Kita tidak tahu jalan ceritanya. Tapi firman Tuhan, hikmatnya daripada Tuhan katakan, berempatilah pada mereka. Ketiga, jangan menghakimi. Seperti cerita Ayub. Tadi dibilang, ketika kita, supaya kita tidak mudah menghakimi seorang, tadi kita katakan kita harus berempati. Kita memposisikan diri seperti orang yang sedang mengalami banyak penghakiman dari orang lain. Bagaimana rasanya? Jadi jangan menghakimi. Kita lihat ending dari cerita Ayub. Allah membela dia. Ayub berdoa buat teman-temannya agar mereka diberkati. Dan Ayub pun diberkati. Second blessing. Berkat kedua lebih lagi. Jadi jangan main-main dengan menghakimi seseorang. Kita tidak ada andil di situ. Kita tidak ada andil ketika mereka sukses. Ketika mereka terpuruk, tidak usah kita menghakimi. Karena kesuksesan mereka pun kita tidak ada andil di situ. Kebahagiaan mereka pun kita tidak ada andil. Jadi ketika mereka terpuruk, jangan ambil bagian untuk menghakimi mereka. Tuhan yang tahu. Tugas Roh Kudus menginsafkan seseorang. Tugas Tuhan menghakimi. Dan tugas kita mengasihi. Ini kata Billy Graham. Jangan pernah menghakimi seorang. Kita nggak tahu masa depan seseorang itu bagaimana nanti. Kehidupannya bagaimana nanti. Kita nggak tahu. Jadi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Ayo dong. Seperti Billy Graham katakan tadi. Tugas kita mengasihi. Kasihi, doakan. Kalau lihat teman, lihat siapa saja, lihat musuhmu sekalipun Tuhan katakan. Musuhmu disuruh Tuhan kasihi. Apalagi orang lain, apalagi saudara kita, apalagi saudara seiman. Jangan pernah menghakimi mereka. Ketika mereka mengalami hal yang tidak baik, doakan mereka. Kuatkan mereka. Rangkul mereka seperti Yesus merangkul wanita yang berdosa itu, orang-orang Farisi itu, dan mereka bertobat seperti Sakeus bertobat. Inilah maksudnya dari firman Tuhan hari ini, agar dari mulut kita jangan pernah keluar untuk menghakimi orang lain. Kita Tuhan suruh mengasihi karena kita bukan pembuat hukum itu, karena kita bukan Tuhan. Jangan ambil otoritas Allah untuk hal ini. Kita banyak kekurangan. Kita juga ada kelemahan. Orang lain juga ada. Firman Tuhan, hikmat yang dari atas mengatakan, rendahkan dirimu, maka kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan. Banyak hikmat yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami dapat membedakan hikmat yang dari atas dan hikmat yang daripada dunia ini. Dalam berkata-kata pun kami harus memiliki hikmat Tuhan. Dalam berkata-kata pun kami harus menjaga hati kami Tuhan. Agar yang keluar adalah hikmat yang daripada Allah. Agar yang keluar adalah kata-kata yang bijak, yang menguatkan, yang memulihkan, yang membawa orang untuk bertobat Tuhan. Tidak menghakimi.
mulai hari ini Tuhan, kalau kadang kami menghakimi, kecenderungan kami menghakimi seseorang, ampuni kami Tuhan. Firman-Mu hari ini sudah berbicara, ajar kami, bawa kami pada kebenaran-Mu, untuk kami dapat melakukan hal yang baik dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatilah untuk setiap jemaat Tuhan. Yang di rumah, yang di mana saja Tuhan Yesus berada, yang mengikuti ibadah ini, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga kami, memberkati apapun yang kami butuhkan. Seperti yang Kau firmankan, Kau akan cukupkan kami seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan, bagi orang-orang yang dapat mengarahkan hatinya kepada Tuhan, biarlah tangan-Mu mengarah kepada kami semuanya. Memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk dapat bertahan pada masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat dengan kasih sayang daripada Tuhan. Memberkati setiap kami semuanya dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Memberkati kami semuanya ya Bapa dengan kesatuan, kesehatian dalam rumah tangga. Jauhkan percekcokan di dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12.